Untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, Somun setiap hari pergi ke sekolah dengan menggunakan tongkat penyangga. Ia melihat para berandalan sedang merundung seorang siswa. Melihat kejadian itu, ia sangat marah dan langsung maju untuk menghentikannya. Karena tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Somun, para berandalan tidak berani bertindak gegabah. Namun ketika mereka hendak mengambil kembali tas mereka, para siswa yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak yang pincang seperti Somun berani menentang para berandalan yang selama ini sering menindas siswa lain. Saat jam istirahat tiba, pemimpin siswa nakal kelas 2 datang mencarinya. 전데요? Melihat Somun yang berjalan dengan tongkat, pemimpin kelas 2 itu menunjukkan ekspresi meremehkan. Kau bercanda? Setelah sekolah selesai hari ini ikut aku. Kenapa? Masih berani bertanya kenapa? Pertarungan pun terjadi hanya dalam satu gerakan. Somun dijatuhkan ke tanah. Jelas terlihat bahwa kemampuan mereka berada di level yang berbeda. Namun, ketika semua orang mengira pertarungan itu sudah berakhir, Somun justru berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lawannya. Tendangan depan. Tendangan sapuan. Dalam hitungan menit, Somun menunjukkan kekuatan ledakan yang luar biasa. Dengan satu pukulan keras, salah satu berandalan langsung tumbang. Melihat kemampuan bertarung Somun yang luar biasa, pemimpin kelas 2 itu mulai merasa takut. Setiap pukulan yang dilayangkan bukanlah untuk melukai para berandalan, melainkan untuk menghentikan perundungan di sekolah. Setelah menang, ia tidak mengejar mereka lebih jauh. Ia hanya berharap mereka mau berubah dan memperbaiki diri. Itulah belas kasih seorang yang kuat, sekaligus kepemimpinan yang sesungguhnya. Somun awalnya hanyalah seorang siswa SMA biasa. 7 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kedua orang tuanya dan membuat kaki kanannya mengalami cacat permanen. Sejak saat itu, ia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Namun pada suatu hari, sebuah energi misterius melesat melintasi kota. Energi itu sedang mencari seseorang untuk dijadikan inang. Somun terkena energi tersebut. Saat sadar kembali, ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun sesaat kemudian, rambutnya mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Meski terkejut, Somun tidak memahami perubahan yang sedang dialaminya. Malam harinya saat pulang ke rumah, ia masih memikirkan kejadian aneh itu. Ketika sedang kebingungan, ia melihat bintik-bintik hitam muncul di tangannya. Ia mencoba mencucinya dengan air, tetapi tanpa sengaja malah menghancurkan sabun yang sedang dipegangnya. Saat itu Somun belum menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan luar biasa. Keesokan harinya di sekolah, ketika Somun sedang menceritakan keanehan tersebut kepada temannya, Ju Yeon, mereka melihat sahabat mereka, Ung Min, sedang dirundung oleh para berandalan sekolah. Somun langsung maju untuk membantu. Ia meminta para berandalan melepaskan temannya. Namun sebelum situasi semakin buruk, seorang guru datang mendekat. Tidak ingin membuat masalah menjadi besar, para berandalan akhirnya pergi. Sayangnya, tindakan Somun justru membuat dirinya menjadi target utama mereka. Sepulang sekolah pada hari yang sama, para berandalan menghadangnya di jalan. 우리 애기 쫄았죠요.